Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau berbagi ilmu tentang tentang soft start. Lah, ini rencana saya mau menyalakan gerinda duduk besar Magtek yang wattnya itu kisaran sekitar 2000 watt. Lah, sedangkan listrik saya ini yaitu tegangan gak jelas ya. Ya udah, pokoknya ini coba saya nyalakan. Nah, tegangannya adalah 10 ampere atau 10 ampere atau sekitar 2200. Lah, pernah saya coba menyalakan mesin gerinda besar ini, tapi kenyataannya dinyalakan yang pertama atau di pertama kali ditekan, yaitu ketemunya mati atau jeglek, karena daya pertama menyalakan gerinda itu yaitu dayanya besar. Kemudian saya menggali informasi tentang soft start, yaitu saya menggunakan model yang seperti ini, yaitu dengan kita itu saya niru bakul lampu ya, bakul lampu yang spiral-spiral yang di pinggir jalan itu, menggunakan soft start yang seperti ini. Lah, soft start yang seperti ini atau model rangkaian yang seperti ini itu memang lampu yang pertama atau lampu yang diservis itu konslet atau tidaknya itu bisa dilihat dari lampu ini. Kalau seumpama ini kebetulan kan saya buat colokan ya, atau kalau tukang lampu itu biasanya 2 jalur ini sama ini tuh dikasih catokan saja, atau dikasih semacam kayak disambungkan kayak gini menjadi 2, tujuannya untuk disambungkan ke sini dan ke sini. Kemudian alat ini atau pitingan ini itu buat ngecek lampu yang diservis tadi. Lah, servis lampu yang diservis ini intinya harus tegangannya itu lebih kecil daripada lampu ini. Soalnya kenapa? Seumpamanya ini tegangannya lebih besar, ini kan 200 watt ya. Umpama ini yang dicek itu umpama ini lampu yang dicek ini 250 watt, maka yang ini tidak bisa nyala, yang nyala ini, atau ini bisa nyala tapi redup, yang terang yang sini. Soalnya kenapa? Soalnya yang di sini lebih gede. Lah, sedangkan maaf ya, ini mati. Soalnya batunya agak lemah. Gini aja ya, kelihatan kan? Lah, umpama yang di sini lebih kecil, atau ya lampu yang biasanya diservis itu lebih kecil, maka ketika dia itu normal, berhasil diservis, ketika dipasang di sini dan nyala normal, ini otomatis tidak akan nyala. Soalnya ini 200 watt, terus ini biasanya sekitar 20 watt atau 15 watt atau ya 10 watt. Intinya wattnya lebih kecil. Lah, berarti yang saya aplikasikan sekarang atau metode yang saat ini saya pakai itu berarti kalau menurut saya itu bukan namanya soft start. Kalau menurut saya bukan dinamakan soft start, tapi ini lebih tepatnya yaitu kita beri nama, mungkin menurut saya loh ya, ini kita beri nama rangkaian anti konslet. Nah, mungkin menurut saya itu lebih tepatnya yaitu rangkaian anti konslet. Nah, soalnya kenapa? Ini saya buktikan seperti ini. Ketika kemarin saya rangkai yang seperti yang saya katakan tadi, umpama ini sama ini kita sambungkan ke sini, terus ini kita cek
celek, dikasih lampu yang tegangannya lebih kecil, nyala, maka ini tidak akan nyala. Tapi kalau ini kita kasih tegangannya lebih besar, itu nanti di sini otomatis akan menyala dan di sini menyala redup. Lah, terus ini saya buktikan, ini kan 200 watt ya. 200 watt. Kemudian min plusnya itu saya pergunakan di stop kontak. Kemudian saya menyalakan bor ini. Ini bornya ini sekitar 500 watt. Nah, bornya ini 500 watt. Lah, harusnya menurut saya yang pertama, sebelum mengenal ilmunya atau sebelum tahu ilmunya, menurut saya ini tuh akan, umpama wattnya itu voltasenya 450, maka mau saya itu listriknya tidak jeglek gitu aja. Jadi mungkin itu nyala kedap sebentar, tapi terus tidak jeglek, terus ini bisa nyala normal. Ternyata tidak begitu. Saya coba ya. Lah, sama dengan yang saya terangkan tadi. Jadi berhubung yang di sini tegangannya lebih besar yaitu 500 watt, terus itu 200 watt, akhirnya yang situ yang terang, yang sini nyala tapi berputar perlahan, tidak bisa normal. Artinya apa? Berarti ini menurut saya bukan soft start, tapi saya beri nama anti kongslet atau rangkaian anti kongslet. Nah, jadi ini cuma saya gunakan saja ya. Saya gunakan contoh. Sama nanti umpama itu yang 2000 watt itu yang saya nyalakan di sini atau saya tancapkan di sini, maka itu mungkin kemungkinan besar tidak akan berputar dan ini nyala terang. Kesimpulannya, menurut saya ini namanya rangkaian anti kongslet, tapi bukan soft start. Lah, terus gini, soft start sendiri itu di video yang sebelumnya itu sudah saya terangkan. Soft start itu ya, ini menurut saya bukan penambah daya. Soft start itu watt listrik PLN itu 2200. Kemudian ini yang saya nyalakan ini wattnya 2000. Lah, pada kenyataannya harusnya kan sudah lebih 200 watt ya. Itu ketika saya nyalakan harusnya itu sudah ada celah untuk bisa nyala itu. Tapi kenyataannya listriknya jeglak, tidak kuat. Nah, akhirnya saya berpikir bagaimana ya menyalakan ini agar bisa nyala. Akhirnya waktu itu saya sempat ke PLN minta ganti MCB-nya, mungkin MCB-nya sudah lemah. Ternyata setelah diganti sama. Dan ada masukan dari PLN, coba mas, sampean pasang, atau pertama itu kita diberi masukan menggunakan stafol. Cuma stafol itu kalau menyesuaikan tegangannya tinggi itu lebih mahal. Kalau stafol yang kecil buat listrik, biasanya buat TV yang kadang-kadang jeglek atau apa, itu kan kecil kan voltasenya atau ampernya itu. Sedangkan untuk yang menyalakan ini kemungkinan kan membutuhkan stafol yang lebih besar. Lah, harganya juga lebih mahal. Akhirnya saya diberi masukan lagi, yaitu diberi saran, coba mas, sampean kasih kabel stop kontak itu panjangnya 50 meter. Akhirnya saya coba. Lah, ini kan kurang lebih sekitar 50 meter ya. Pernah itu saya coba itu 25 meter. Itu masih jeglak, masih nggak kuat. Terus saya kasih 50 meter, itu ternyata bisa atau kuat. Nah, solusi dari saya, kalau pengen menggunakan soft start yang apa adanya,
atau ya yang saya tahu kali ini, yaitu dengan cara kita menggunakan kabel 50 meter. Videonya bisa dilihat di video saya yang sebelumnya tentang yang tentang ini. Soalnya saya video ini adalah video kesekian dan baru video kedua tentang masalah soft start. Bisa dilihat di video yang pertama buktinya. Lah, cukup sekian berbagi ilmu dari saya. Barangkali saudara-saudara ada masukan yang lebih baik, atau ada usulan-usulan atau koreksi dari apa yang saya bagikan ini. Apabila ada kekurangannya silakan ditambahi, dibenarkan. Apabila ada kalau ada kekurangan ditambahi, kalau ada kesalahan monggo dibenarkan. Saya berusaha berbagi ilmu sesuai kenyataan yang ada dan tidak saya buat-buat. Nah, saya ini adalah penunggu toko teknik. Nah, jadi kegiatannya kalau ada hal-hal yang nggak pas atau perlu dipelajari, biasanya saya itu menggali. Nah, terus sementara ini yang bisa saya bagikan. Banyak kekurangan, kesalahan di dalam saya bertutur kata menjelaskan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Jangan lupa ya di subscribe. Barangkali ada pertanyaan, monggo ditanya di kolom komentar. Barangkali nanti saya sempat bisa jawab, ya saya jawab. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.